Terima kasih. Di sini saya adalah Ibu Desi Rindrania. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember. Di sini saya mempunyai tugas yaitu mendiseminasikan budaya positif yang sudah pernah saya pelajari pada modul 1.4. Baik, saya akan mulai diseminasi pada siang hari ini. Kok begini ya? Oke, baik. Budaya positif itu, kenapa budaya positif? Jadi latar belakangnya yaitu dari sekolah idaman. Jadi bagaimana sih sekolah idaman itu? Berarti sekolah yang sesuai dengan cita-cita. Cita-cita di sini tuh, cita-cita itu apa? Yaitu visi dari sekolah. Kemudian bagaimana cita-cita pendidikan pada sekolah? Sekolah itu tentunya tempat yang ingin selain menuntut ilmu dengan keadaan yang nyaman, juga dapat mengembangkan bakat peserta didik. Kemudian keadaan yang nyaman di sekolah itu juga dapat menciptakan sekolah yang tanpa bullying, tanpa penindasan, tanpa kekerasan oleh semua warga. Dengan demikian, sekolah idaman itu mampu mewujudkan budaya positif. Kemudian saya ada pertanyaan pemantik sebentar. Apa sih dari tadi kok saya ngomong budaya positif begitu ya? Apa sih yang ada dalam pikiran Anda ketika mendengar budaya positif? Menurut Anda apa budaya positif itu? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik ya. Contohnya apa? Coba. Ada yang butuh mic? Kebiasaan baik. Kemudian apalagi budaya positif itu di sekolah? Habit yang baik, disiplin, oke, good. Terus bertanggung jawab, oke. Budaya positif itu cenderung dengan kata disiplin, begitu ya. Oke. Jadi, apakah makna disiplin? Disiplin ini dari bahasa Latin, kemudian disiplin ini membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita itu makna disiplin ini seringkali diidentikan dengan kepatuhan, diidentikan dengan sebuah peraturan dan ketidaknyamanan. Kadang kan kalau kita harus disiplin itu kan kadang nggak nyaman ya. Seperti misalkan kita aja guru gitu, harus pakai sepatu hitam, padahal style kita lo nggak cocok nih pakainya harus sepatu putih gitu kan. Karena ada kata-kata disiplin itu, meskipun kita dalam keadaan nggak nyaman, ya gimana lagi kita harus disiplin gitu ya. Jadi disiplin itu bukan tentang apa yang kita hargai, namun lebih ke tidak nyamanan. Biasanya seperti itu. Kemudian saya sekarang punya pertanyaan pemantik lagi, tinggal dijawab aja. Ini kira-kira Bapak Ibu di sini tuh setuju atau tidak setuju jika ada pernyataan seperti ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak setuju? Bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Yang setuju berapa orang? Tidak setuju. Oke, good. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif ya, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju. Oke, kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju ya? Oke, ini adalah paradigma lama kita bahwa yang identik dengan kata hukuman itu pasti kita nggak setuju. Tapi dengan penghargaan kita identik dengan kata setuju. Karena kita mulai kecil dari sekolah itu dididik bahwa hukuman itu mampu memberi namanya penghargaan itu mampu memberikan motivasi. Namun sekarang saya ingin menjelaskan di sini bahwa hukuman itu berlaku sama dengan penghargaan. Ini yang kadang kita belum tahu ya di sini. Jadi kita tuh merasa hukuman aja, bahwa penghargaan itu mampu membuat motivasi anak itu bangkit gitu ya. Ternyata tidak. Jadi di sini menurut
pakar nih, Alfikon, bahwa dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Jadi dari penghargaan itu akan ada faktor ketergantungan, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu juga merupakan penghukum. Maksudnya bagaimana ini? Penghargaan juga menghukum. Bagaimana maksudnya? Ini mungkin maksudnya biasanya kita mungkin ada siswa kita atau siswi yang rajin gitu. Menurut kita siswi tersebut baik, jadi kita lebih sering memuji si anak ini. Akhirnya si siswa yang lain merasa tidak kurang dihargai, diistimewakan. Jadi Iya, membuat benar. orang lain malah tidak termotivasi. Iya, benar, iya. Sehingga penghargaan, kenapa kok penghargaan itu menghukum? Karena penghargaan bagi siswa yang berprestasi, tapi yang tidak berprestasi itu termasuk hukuman gitu. Ketika kita memberikan penghargaan kepada si A, otomatis anak B, C, D, E itu terkena hukuman seperti itu. Jadi kita tanpa kita sadari ya, Bapak Ibu, kita kan selama ini mendorong motivasi siswa itu dengan memberikan penghargaan di depan ketika Senin upacara gitu ya. Mereka maju dengan harapan apa? Teman-temannya memiliki motivasi yang sama untuk mendapatkan prestasi. Namun ternyata kata pakar ini salah. Penghargaan itu menghukum. Berarti yang di depan itu diberi penghargaan, yang lain peserta itu ternyata dihukum. Ternyata memang saya pernah menganalisis ada beberapa siswa itu yang bilang, itu tok, nah gitu, ikut tok gitu. Bukan berarti si anak itu aku harus nih sama kayak dia. Dia enggak seperti itu. Dia ternyata nggak punya dorongan motivasi seperti itu. Tapi justru mereka, ya wes biar wes. Ternyata yang punya bakat menari, mungkin bakat ekskul. Aku kan nggak punya bakat apa-apa. Berarti aku nggak mungkin dong dapat penghargaan di depan lah, seperti itu. Nah, selama ini kita kan nggak pernah menggali ilmu seperti ini. Yang kita tahu bahwa penghargaan itu lebih baik. Misalkan gini, yuk siapa yang bisa maju, sering nih Bapak Ibu di sini nih, yuk siapa yang bisa saya kasih nih wafer gitu ya, meskipun cuma 1000-an. Dulu saya juga seperti itu. Ternyata mereka maju karena ingin dapat wafer gitu. Ketika tidak, ya sudah. Ketika nggak ada imbalannya, ya sudah. Terus kemudian apa yang terjadi? Oh iya, iku sing iso tok ya, berarti itu yang dapat hadiah. Lah teman-teman yang lain itu merasa terhukum begitu. Oke. Baik, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Ini pasti, ini sering, ya bener ya? Iya, terjadi iri, terus bullying ya. Pernah ya saya di satu kelas itu bilang, mesti itu yang dipilih, katanya gitu. Padahal kita itu sebenarnya bisa, Bu. Kenapa kita nggak dikasih kesempatan yang sama lah? Jadi seperti itu. Jadi teman-temannya tuh merasa mereka itu terhukum begitu, karena ternyata anak yang berprestasi saja yang selama ini kita beri penghargaan begitu. Kemudian ini, dihukum oleh penghargaan itu dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, sehingga anak itu padahal harapan kita ya, ayo anak yang berprestasi maju ke depan, dikasih piala di depannya teman-teman. Itu ternyata yang lain itu justru biar wes, pasti gitu. Pernah nggak sih Anda pernah kan dulu masih SD, SMP, SMA nggak pernah dipanggil waktu upacara di depan? Ada yang nggak pernah dipanggil waktu upacara di depan karena prestasi, ada nggak di sini? Berarti berprestasi semua Bapak Ibu? Oh, ada yang nggak pernah gitu ya? Ya, oke. Perasaannya gimana waktu itu ketika nggak dipanggil? Ya sama aku kayak siswa yang lain. Iya. Iya. Oh iya, jangan aku kayak sopopo gitu ya? Iya, perasaannya gitu ya. Nah, akhirnya dari kata, oh iya, jangan aku kayak sopopo, itu menghukum diri sendiri nggak? Iya, akhirnya ya wes lah, pasti yang dipanggil di depan yang juara-juara, aku kan gak iso popo. Lah, itu yang dinamakan mematikan kreativitas, kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Padahal tujuannya dipanggil ke depan biar mempengaruhi temannya ya. Baik. Kemudian ini bentuk program, terus bagaimana sih caranya kita memberikan apresiasi, bagaimana cara kita, padahal kan ya butuh Bu anak itu dikasih apresiasi, tapi bagaimana caranya nih, memberi pengakuan secara khusus.
memberi pengakuan secara pribadi, kemudian diberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak semua murid itu jelek, tidak semua murid itu tidak memiliki potensi. Mereka pasti memiliki potensi ya. Misalkan di nilai akademik mereka jelek, tapi ternyata loh dia seperti kemarin ada salah satu siswa saya di ULW, dia jelek, nggak pernah sekolah, nggak pernah apa, ternyata loh kenapa kok pramuka ke sana? Oh ternyata dia adalah panitia inti. Loh ternyata dia di organisasi bagus. Nah ini loh. Jadi ini harus kita observasi, kita harus bergantian memberikan pengakuan kepada murid. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, kemudian kita harus fokus kepada proses. Jadi oh ya sudah, kita hargai mereka yang ingin berusaha, masih proses, belajar seperti itu. Nih. Kemudian bagaimana sih memberikan apresiasi kebajikan? Ini kenapa ngeblur ya? Oh, oke. Nih, misalkan seperti ini, cara memberikannya misalkan seperti ini. Pembuka, terus memberikan nilai kebajikan, kemudian ada situasi. Misalkan seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya pada saat kamu menolong siswa siapa gitu. Itu sudah merupakan apresiasi. Jadi begitu. Misalkan pada siswa saya yang tadi itu, wow kamu ternyata hebat ya bisa menjadi anggota dari panitia inti ya. Itu bisa diberikan secara pribadi sehingga tidak perlu diflorkan di depan umum. Kemudian saya menghargai ya kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu menunggu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini apresiasi. Jadi tidak harus dengan penghargaan yang wah, dengan reward-reward yang diberikan di depan teman sekelasnya. Kemudian nih saya ada pertanyaan pemantik. Kira-kira menurut Bapak Ibu, jika ada tindakan guru seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Saya bacakan ya yang pertama ya, dijawab bareng-bareng ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa disuruh mencatat ini? Karena dia adalah anak yang sering terlambat. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya, kita catat. Nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk mengenakan. Enggak, ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu karena dihukum tidak mengenakan sepatu tuh loh maksudnya. Karena tidak ya disuruh cekeran gitu. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK ya. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya. Apakah tadi benar? Nih, mencatat 100 kali tadi benar ya, hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Diminta push up, hukuman. Mengganti kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu hukuman. Jadi yang tadi jawab konsekuensi salah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK di sini berarti konsekuensi. Baik, sekarang saya paparkan apa sih sebenarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu memaksa sesuatu itu menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu itu memang harus terjadi. Jadi sudah ada konsekuensinya gitu ya. Misalkan tadi PJOK terlambat, kan memang teman-temannya tadi memang sudah keliling, dia terlambat ya berarti dia keliling sendiri kan gitu kan, berarti konsekuensi gitu. Kemudian hukuman itu membuat anak itu sakit fisik maupun sakit hati.
Saya yakin Bapak Ibu di sini tuh pasti dulu pernah dapat hukuman waktu SD, SMP. Itu pasti masih inget tuh. Pak Iki pernah hukum saya. Pasti sampai sekarang inget. Ya inget ya? Ingat gitu. Jadi iya. Kemudian kalau di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman lama. Padahal dulu sudah SD, padahal sekarang kok masih inget ya kan? Jangka waktunya tuh lama, teringat-ingat terus. Tapi kalau konsekuensi, pegele ku ya semek mari itu toh. Waktu suruh nulis itu pegelnya itu toh. Kemudian anak membenci kedisiplinan karena ada hukuman tuh akhirnya anak apa sih kok ada aturan seperti ini? Kenapa pakai sepatu nggak bebas saja? Ono-ono harus pakai sepatu hitam gitu kan? Buktinya apa? Masih banyak kan anak siswa kita yang pakai sepatu warna-warna begitu. Anak di sini sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu merupakan paksaan, sedangkan di sini stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi anak menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menjembunyikan kesalahan. Nih, ini biasa nih. Bener ya, akhirnya membohongi kita gitu. Akhirnya membohongi kita karena takut dihukum. Seperti misalkan, kenapa datang terlambat? Sepeda saya kempos Pak. Nah, padahal dia tadi bukan masalah kempos, mungkin dia bangunnya terlambat atau apa gitu kan. Sedangkan di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ketika anak dihukum, pasti yang timbul ini marah, kemudian bersalah. Terus biasanya kan kita terlebih datang terlambat, loh kok datang gitu, kok datang terlambat sih, nah, di depan teman-teman, otomatis mereka pasti malu gitu ya, merasa tidak dihargai. Sedangkan di konsekuensi hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Misalkan tadi yang lain kan bareng tuh lari di lapangan, sedangkan karena dia terlambat dia lari sendiri gitu, tapi kan sehingga dia merasa tidak nyaman, diasingkan gitu. Padahal konsekuensinya. Kemudian ini ya, tadi budaya positif, di mana budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa. Kemudian salah satu unsur dari budaya positif adalah disiplin positif. Yang tadi disiplin positif itu adalah salah satu wadah untuk menciptakan budaya positif berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kenapa sih Bu Desi ini kok ada aksi nyata, kenapa harus mengimplementasikan kepada teman-teman? Karena ini saya pertama yaitu ingin menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan di kelas yang sudah dibuat. Kemudian ingin menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik, ini sesuai dengan visi SMK Negeri 3. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik murid, memahami penerapan segitiga restitusi, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan budi pekerti yang baik, dan mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Jadi bukan masalah ada kemudian kita kasih jalan keluar, tidak. Jadi bagaimana caranya kita memfasilitasi murid untuk mencari solusinya sendiri. Oke, sekarang ada pertanyaan. Loh. Ini kenapa? Nggak apa-apa ya? Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kita tutup dulu ya yang kelas ya. Kenapa sih kok harus peraturan? Kenapa nggak yakin? Ini misalkan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ada aturannya seperti itu? Enggak, sebelumnya biar aman apa pertama? Jangan lupa pakai helm. Iya, pertama kan itu ya, karena kita takut dengan hukuman, ya kan? Orang tuh takut dengan hukuman. Sebenarnya tanpa ada peraturan, kalau kita yakin kalau nggak pakai helm itu berarti untuk apa? Selamat. Berarti nanti kalau kita nggak pakai helm, ya mengancam jiwa kita sendiri. Seandainya semua orang itu punya keyakinan seperti itu, peraturan itu nggak mungkin dibuat gitu loh. Peraturan itu nggak mungkin dibuat karena kebanyakan kita cuma cedek aja, nggak usah pakai helm kan gitu kan, biasanya nggak ada. Nggak ada yang ngepost ya, apa polisinya lewat aja wes kan gitu ya kita ya biasanya.
Terus kemudian mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Itu karena ada tulisannya sih. Silakan pakai masker gitu. Kan karena ada aturan gitu. Bukan karena ada keyakinan dan kesadaran dari diri kita sendiri. Misalkan di rumah sakit tuh, kenapa harus pakai masker? Supaya tidak tertular. Iya, padahal kita ke rumah sakit, oh gak usah satpam, gak usah gawe masker wes gitu kan ya. Padahal kalau kita punya keyakinan rumah sakit itu kan virus, berarti kita harus pakai masker. Itu loh, itu bedanya kenapa peraturan tuh beda dengan keyakinan. Begitu ya. Kemudian ini kalau disiplin tadi, nih kalau disiplin berarti kita masih terbayang-bayang dengan adanya peraturan, tata tertib, kepatuhan, begitu ya. Langsung saya ini, kemudian langkah disiplin nih. Salah satu langkah disiplin untuk menimbulkan kembali disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas. Ini nanti yang akan saya berbagi praktik baik yang sudah pernah saya praktekkan di kelas. Yaitu keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam jelas menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi bagaimana nanti kita menerapkan, bagaimana sih untuk disiplin positif? Ya harus ada keyakinan kelas, begitu. Oke. Kemudian apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai universal yang disepakati tanpa adanya paksaan. Jadi peraturan sama keyakinan kelas apa? Kalau peraturan kita yang buat, guru, segenap dengan waka kesiswaan. Tapi kalau keyakinan kelas, ini adalah nilai-nilai yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini secara bersama. Jadi siswa-siswa yang membuat untuk menjadi nilai kebaikan yang dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Kemudian di sini keyakinan kelas itu akan menjadi tujuan dan fondasi dalam memecahkan masalah yang terjadi di kelas. Sehingga misalkan di kelas itu sudah ada keyakinan, itu nggak perlu sebenarnya Bapak Ibu ada jadwal piket, itu nggak perlu. Karena kenapa? Misalkan keyakinan kelas kalian tuh apa sih? Kita ingin kelas kita bersih, rapi, dan nyaman. Percuma kita buat jadwal piket, pasti pernah kan murid-muridnya bilang begini, itu nggak piket Pak, itu nggak piket Bu, lah saling tunjuk menunjuk. Tapi kalau semisal semua warga kelas itu punya keyakinan kelasnya bersih, kelasnya rapi, nyaman, jalan aja oh ada kertas, ada sampah pasti diambil karena punya keyakinan, begitu. Sehingga ini bedanya keyakinan dengan peraturan. Oke. Yes. Sekarang silakan Bapak Ibu analisis yang mana sih yang merupakan keyakinan kelas, yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri. Kira-kira yang mana? Yang kanan apa yang sebelah kiri? Yang kanan. Keyakinan kanan. Divya yang mana? Yang kanan sini ya. Yang gini, yang kiri. Ini kita sepakati ya, ini kanan karena saya di kanan, ini kiri karena saya di kiri. Oke. Kiri. Yang kiri. Yang kiri, ada yang kanan? Kiri. Bu Fitri yang kiri. Pak Yusuf yang mana? Kanan apa kiri? Kanan kiri kanan. Sambil dibuka ya nggak apa-apa. Yang iya, ini makan. Yang kanan apa yang kiri? Kita bebas saja ngobrolnya. Yang kanan apa yang kiri? Kiri. Kiri. Kiri, oke, kiri. Berarti yang kami guru dan murid yang saling menyayangi itu. Oke, terus ada lagi? Adakah yang ini? Ada yang kanan? Ayo Pak Rizky yang mana? Yang kiri, oke. Pak Fran yang mana? Oh, yang kanan. Oke, beda sendiri. Oke. Bu Nada yang mana? Yang kiri. Bu Surya? Yang kiri. Kak Ros? Kiri. Bu Mimin yang mana Bu Mimin? Yang kanan apa yang kiri? Keyakinan. Iya. Merupakan keyakinan. Iya. Karena tadi kan sudah saya paparkan ya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa keyakinan itu apa? Oh, keyakinan tadi kan sudah saya jelaskan tuh. Keyakinan tuh begini lah. Sehingga sudah ada keyakinan. Mana sih keyakinan? Yang kiri. Yang kiri, oke. Yang kiri ya, oke.
Yang kiri ini adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Oke, jadi di kelas itu sudah yakin ya bahwa guru dan siswanya saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Iya, jawabannya adalah yang ini, yang kiri. Yang kiri merupakan keyakinan. Oke. Sudah. Yuk. Sekarang kalau ada peraturan, kita kan misalkan selalu ada peraturan ya, peraturan. Selalu kembalikan buku tempatnya. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, kata-katanya nggak seperti itu. Kira-kira kata-katanya seperti apa? Apa ini yang mendorong sikap kebajikannya apa? Misalkan ada mandiri, kreatif, tanggung jawab, berkolaborasi, gotong royong. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kami adalah pribadi yang rapi misalnya. Ya, misalkan nilai-nilai kebajikannya apa? Misalkan bergotong royong, mandiri, kreatif, tanggung jawab, oke, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa? Keyakinannya. Ya, ini karena ini masih konotasinya negatif. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa? Nilai kebajikannya apa? Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Mandiri, oke, disimpan dulu ya, jawabannya ada di slide selanjutnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Tanggung jawab, disiplin. Ya, bergantian menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Tanggung jawab. Jawab. Sebentar lagi kita lihat jawabannya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tanggung jawab. Menghargai. Langsung ya kita lihat ya jawabannya ya. Penasaran ya dengan jawabannya ya. Bingung. Tetot. Loh. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu menuntut kita siswa untuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Oh, berarti menghormati. Kadang mengganggu itu bukan berarti mengganggu dinginin atau enggak. Kadang kan bullying itu kan juga mengganggu. Berarti kan termasuk tidak menghormati orang lain. Hadir di sekolah berarti menghormati orang, berkomitmen. Iya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kan itu komitmen ya, komitmennya siswa. Karena harus keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain dan mendidik anak untuk bersabar. Gunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Oke. Kemudian bagaimana sih kita dalam membuat keyakinan kelas itu? Ini tahapannya, ada 5 tahapan ya. Yang pertama, membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif. Seperti tadi itu ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh dengan kata yang negatif. Kata negatif itu misalkan dilarang bullying, dilarang terlambat gitu. Dilarang. Jadi harus berbentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat. Karena terlalu banyak wes lali wes. Iya, nggak kuat, lupa. Keyakinan kelas yang dibuat seharusnya yang didapatkan diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas harus berkontribusi melalui curah pendapat. Sehingga keyakinan kelas ini tidak bisa
Mas Rukta, ayo kita buat keyakinan kelas, tapi hari itu ada 10 siswa yang tidak masuk di kelas itu. Jadi jangan, jadi misalkan hari itu lagi penuh siswanya, kita buat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nih ya, jadi kalau peraturan dari dulu, peraturan itu tidak bisa diganggu gugat. Misalkan pakai helm, dari zamannya mungkin Mbak kita pakai kendaraan roda 2 ya harus pakai helm gitu ya. Tapi kalau keyakinan itu bisa, misalkan Bu ternyata teman kita sering begini ya, itu kita tambahkan poinnya pada keyakinan kelas, itu bisa. Karena keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, lentur ya. Kemudian ini contoh saya ketika saya membuat tahapan keyakinan kelas. Yang pertama, saya menjelaskan konsep keyakinan kelas kepada murid. Kenapa sih harus ada keyakinan kelas? Saya tanya dulu, kalian itu kepingin kelasnya itu yang bagaimana sih? Bersih, rapi, solid, kompak, saling menghargai, bla 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 bla. Banyak mereka itu bercurah pendapat seperti itu. Saya jelaskan dulu konsepnya. Kemudian yang kedua, semua murid ini di kelas berpendapat tentang keyakinan kelas yang diinginkan. Ini tadi mereka ngomong begini, tidak bullying, ada yang bahkan tidak caper kepada guru ya, macam-macam. Anak-anak itu zaman sekarang tuh macam-macam ya. Kemudian yang ketiga, guru meminta murid menuliskan satu keyakinan kelas yang diinginkan di kertas post-it yang telah dibagikan guru. Jadi persiswa itu menulis, kamu inginnya di kelas itu apa sih? Kelasnya bersih, rapi, dan nyaman. Jadi per kepala itu menuliskan begitu, apa yang diinginkan. Kemudian murid menempelkan kertas post-it di papan tulis. Nah, jadi persiswa menempel. Kita tempel dulu. Kemudian, nah di sini guru dan murid meninjau kembali keyakinan kelas yang ditulis. Mungkin masih ada yang menulis dengan pernyataan negatif. Ya, benar di sini tuh di antara tulisan ini ada yang tulis stop bullying, ada yang bilang gitu. Terus kemudian stop bullying, berarti kalau keyakinan kelas kita buat apa? Kalau murid kita bilang, iya, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, begitu ya. Jadi nanti kita yang mengarahkan mereka untuk dibuat kalimat yang positif. Kemudian ini, guru dan murid kemudian mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari keyakinan yang sudah ditulis. Jadi ini 36 siswa, itu pasti nanti jawabannya banyak yang sama gitu loh. Tidak ini, oh berarti misalkan begini, ada yang tidak bullying, terus ada yang bilang gini, tidak body shaming katanya gitu. Di kelas itu macam-macam, tidak caper pada guru. Jadi kita kelompokkan itu termasuk apa? Jadi kita kelompokkan. Jadi dari 36 kepala ini hanya menjadi berapa poin keyakinan kelas begitu. Kemudian guru dan murid meninjau ulang, menyalin di kertas karton, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas. Jadi keyakinan kelasnya itu harus ditempel. Kalau perlu difoto, kemudian di-share di grup itu. Jadi biar tahu. Kemudian nih. Ngapunten Ibu. Oke. Ini jadi keyakinan kelas 11 ULW ini salah satu yang sudah saya buat keyakinan kelas, yaitu ini. Mereka mendeskripsikan bahwa kami siswa-siswi kelas 11 ULW meyakini bahwa menjaga kekompakan, mengucapkan terima kasih setelah dibantu, merespon informasi dengan tanggap dan cepat. Karena ini ada kemarin, saya kepinginnya kelas itu kalau ada info di grup WA itu direspon, bukan diwocotok katanya gitu. Ada yang nulis gitu. Akhirnya terciptalah keyakinan merespon informasi dengan tanggap dan cepat, menjaga kebersihan, hadir tepat waktu, musyawarah untuk mengatasi masalah. Jadi biar tidak ada lagi kececokan, bagaimana caranya harus ada musyawarah. Memiliki personal grooming, atribut yang lengkap. Kemudian saling menghargai, menyayangi dan membantu. Mengutamakan kepentingan bersama, saling
mengingatkan hal baik sesama teman. Saling mengingatkan hal baik sesama teman. Ini awalnya mereka menulis apa? Ini saling mengingatkan kalau ada PR, kalau ada tugas gitu. Jadi kadang teman-temannya itu lupa kalau ada tugas, kalau ada PR. Jadi jangan hanya mengingatkan kalau ada tugas, tapi ingatkanlah teman-temanmu tentang hal-hal baik apa. Misalkan, kamu kok hari ini pakai sepatu putih. Nah, itu harus diingatkan temannya. Jadi di sini kalimatnya kita ganti, saling mengingatkan hal baik sesama teman. Menghormati semua guru. Ini yang paling penting, karena biasanya anak-anak hanya menyapa guru yang mengajar di kelasnya saja, tidak menyapa guru-guru yang lain. Kemudian menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas, nih termasuk mengerjakan PR. Ini katanya gitu, karena kemarin ada tulisan begini, mengerjakan PR tepat waktu. PR itu kan tergantung tanggung jawab masing-masing ya, sehingga mereka, yuk mereka saya ajak, ternyata mereka bisa apa ya, kok dirubah ke kalimat positif apa, akhirnya mereka begini, memiliki tanggung jawab terhadap tugas. Selalu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Kenapa ada kata keyakinan selalu semangat? Karena biasanya di dalam kelas itu ada yang tidur. Nah, begitu. Jadi mereka sudah memiliki keyakinan bahwa harus melek, harus semangat ketika proses pembelajaran. Kemudian menonaktifkan HP dalam proses pembelajaran. Ini yang sudah diyakini sama 11 ULW. Begitu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu, nah ini, bagaimana siswa itu memahami keyakinan yang dibuat secara baik. Kemudian diperdalam dengan mempelajari tanggung jawabnya. Dengan tanggung jawabnya pada proses ini, murid diajak diskusi tentang tanggung jawab dan haknya masing-masing, yaitu apa sih tugas guru, apa sih yang bukan tugas guru, serta apa tugas murid dan apa yang bukan tugas murid. Sehingga ini ya, saya bentuk tabel T di mana kegiatan tugas saya itu apa, tugas kamu apa. Sehingga guru itu tugasnya ya ini, mendidik, mengajar, mengolah kelas, mempersiapkan pembelajaran, menjadi fasilitator, menilai, menyimpulkan, melaksanakan. Murid tugasnya mengikuti keyakinan kelas, belajar, bertanya, menyampaikan pendapat, mengerjakan tugas atau PR. Guru tugasnya bukan memberikan hukuman, memaksa murid sesuai kehendak, mengerjakan tugas murid, membiarkan murid, dan menyakiti murid. Murid tugasnya bukan melanggar peraturan, bermalas-malasan, merusak barang orang lain, mengerjakan tugas guru, menyakiti orang lain. Apa ada pertanyaan? Ya, oke. Terima kasih. Kan tadi setelah Ini boleh pakai ini. Nggak, sudah. Sambil makan boleh Bu Mimin. Tadi terkait beberapa questionnya sebelum keyakinan. Ayo Bu, makan. Kan tadi Bu Desi menjelaskan perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, selain itu tadi Bu Desi juga memberikan masukan ke kita semua bahwa tidak ada siswa ataupun siswi yang jelek kasarnya. Semua punya potensi di diri masing-masing. Benar. Contohnya tadi ternyata di akademik jelek, atau ternyata aktif di organisasi. Namun katanya kalau di sekolah kalau akademiknya jelek pasti langsung semuanya jelek semuanya. Seolah di luar akademik itu tidak kurang apresiasi, kurang dihargai karena mungkin entah itu mayoritas kita lebih menghargai, mengapresiasi anak-anak kita yang berprestasi secara akademik atau seperti itu. Terus misalkan lagi yang tadi contoh keyakinan terkait sepatu, misalnya kenapa kok harus hitam? Misalkan kita memberikan keyakinan ke murid itu seperti apa? Mungkin kalau saya pribadi mencontohkan terkait seragam dan sepatu yang ada di sekolah itu seperti ini, Bu Desi. Entah itu benar atau enggak, mungkin bisa dikoreksi sama Bu Desi. Misal, kenapa sih kita harus pakai seragam? Kalau saya bercerita ke anak-anak saya itu, kita tahu semuanya beberapa dari kita memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang berkecukupan, ada yang kaya banget, atau mungkin berkecukupan atau bahkan kurang. Nah, tujuan dari sekolah itu membuatkan seragam adalah untuk mengurangi
kesenjangan di situ, Iya. termasuk sepatu itu tadi. Tapi beberapa siswa saya itu bilangnya gini, Pak, apa sih Pak kaitannya sepatu, warna sepatu dengan prestasi kita di sekolah? Itu satu. Terus sebenarnya apa yang melatar belakangi kok ada sepatu hitam, kenapa hitam seperti itu? Dan apa lagi? Terkait hukuman dan konsekuensi, saya 1 bulan kemarin pernah ikut seminar tentang pendidikan ini juga. Jadi beberapa mungkin kita ketahui secara luas ya, Bu Desi. Kita sering menghukum siswa. Mungkin kayak tadi terlambat suruh menulis, saya tidak akan mengulangi lagi sama sekali gitu. Padahal keterlambatan itu tidak ada kaitannya sama sekali Iya, dengan tulisan benar. itu. Benar. Dan dari itu saya mencoba, ketika ada siswa yang terlambat, saya tanya dulu, kenapa sih terlambat? Kita melakukan pendekatan. Jadi setelah melakukan pendekatan, tapi kok masih diulangi? Kenapa? Jadi Iya. sebenarnya bagaimana kita meyakinkan supaya si murid ini datang tepat waktu. Padahal saya pribadi sudah mulai menerapkan untuk mengurangi kata negatif kayak jangan dilarang. Jadi bahkan beberapa murid tuh yang istimewa, saya sering chat tengah malam atau bahkan karena habis aktif, ayo silahkan istirahat lebih dahulu, besok ayo datang tepat waktu kan. Kan kayak konotasinya udah beda nih, kan jangan terlambat ya besok ya, nanti tangkum kan udah beda. Tapi masih apa ya, tidak aku entah ekspektasi saya yang terlalu tinggi terhadap anak tersebut atau memang si anak tersebut belum memiliki keyakinan seperti yang kita harapkan. Iya, benar. Bagaimana sih untuk meyakinkan seperti itu, Bu Desi? Terima kasih. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ini karena slide saya itu sebenarnya masih ada ya. Oke, saya akan jawab Pak Yusuf nanti. Ini kita akan jabarkan jawabannya Pak Yusuf, semua sudah ada terekam di slide saya nanti. Jangan khawatir, semoga waktu kita nutup, bayangkan Pak Yusuf, kita masih ada di nomor 35. Slide saya ada 76. Begitu ya. Oke, tadi kenapa sih kok kita itu kok harus sepatu hitam gitu ya? Ya itu tadi, karena kita sudah ada peraturan gitu loh, ya kan? Kenapa kita harus pakai helm? Kita nggak tahu siapa yang buat peraturan seperti itu, ya gitu kan? Karena sudah dari sana sudah tata tertib undang-undang ada peraturan seperti itu. Kayaknya mulai dari saya sekolah, ya kan, dulu ya sekolah SD sepatu tuh harus hitam. Ya sekali ini tuh loh ada sepatu putih, pink. Kalau dulu kan memang sekolah kita sepatu hitam ya. Kayaknya peraturan itu, makanya tadi saya kenapa bilang peraturan itu sifatnya saklek, tidak lentur sama sekali, tidak seperti keyakinan. Dan di mana peraturan itu selalu identik dengan kata disiplin, kemudian identik dengan kata hukuman, ya kan, seperti itu. Jadi kenapa nggak keyakinan saja? Kenapa harus ada peraturan? Ya, semoga nanti ke depannya kita semua ini generasi milenial ini akan bisa merubah paradigma itu bahwa sudah tidak ada peraturan, tapi kita sudah harus punya keyakinan seperti itu. Oke, sebentar saya sambil menjawab pertanyaan Pak Yusuf itu ada di sini juga. Kemudian mungkin ini ya, tadi sudah saya rangkum ya pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaannya begini, ketika murid melakukan pelanggaran, apa langkah kita? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Kan biasanya kadang kan, ayo masuk gitu kan, karena kita apa bukan tanggung jawabku, tanggung hukum, engkau dihukum kok pegel ke saya, benci saya. Sebenarnya kita tuh sudah punya pengertian seperti itu. Nanti kalau tak hukum engkau tambah pegel nang aku gitu. Ya wes akhirnya gitu kan ya. Oke. Kemudian bagaimana cara mari kita bahas bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini tadi dengan menggunakan ini Pak Yusuf. Nah, dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya teman-teman di sini tuh semua sudah menggunakan ini, cuman nggak ngerti kalau ini namanya tuh segitiga restitusi. Saya baru tahu ya karena saya mengikuti pendidikan ini, gitu ya. Segitiga restitusi yaitu pertama menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok, lah seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa sih kamu melakukan itu kan. Tadi seperti yang Pak
Pak Yusuf katakan kepada siswanya, kenapa kamu nggak, kita kan seperti itu ya. Tapi kita kebanyakan hanya sampai di sini, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, sudah ceklek. Tanpa kita ada di sini. Ya, biasanya seperti itu. Ini karena ini kok saya merasakan saya seperti itu ya. Saya pernah menanyakan anak-anak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, silakan cerita. Kita menstabilkan identitas. Kemudian kamu punya alasan kenapa sih kamu gak sekolah, aku apa gitu. Kita sering kan seperti itu. Sebenarnya kita sudah menerapkan ini, tapi kita tidak teruskan ke sini. Yaitu menanyakan keyakinan. Nilai apa sih yang telah kita sepakati? Karena dia panduannya itu ke peraturan, Pak Yusuf, bukan pada keyakinan kelas, bukan pada keyakinan yang ada dalam dirinya dia, gitu loh. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kadang kita tidak sampai ke segitiga yang ke segini. Oke, saya jelaskan dulu ya. Apa itu restitusi? Klik. Restitusi di sini yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa sih yang mereka inginkan, tujuan mulianya itu apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Oke, kemudian apa sih manfaatnya restitusi? Melalui restitusi kita dapat membantu siswa menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Nih, jadi bagaimana caranya? Nanti saya akan tidak mengajarkan ya, cuma berbagi praktik baik. Bagaimana sih segitiga restitusi ini? Seperti Pak Yusuf itu sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi, namun saya yakin belum ada keyakinan di dalam kelasnya, ya belum ada kan? Jadi seperti keyakinan yang tertulis itu loh Pak. Kalau keyakinan secara tertulis belum sampai di level tadi. Kita antara saya sebagai kelas dengan murid sudah sepakat di awal udah. Jika ada sesuatu kayak gini, apa sih yang harus kita lakukan? Itu yang memberikan, jika ada sesuatu seperti ini, itu siapa yang memberikan seperti itu? Awalnya saya tawarkan ke anak, mau kelas seperti apa? Kan nah, ya bagus itu sudah. Terus kita sesuaikan. Tapi tidak sesuai. Kan saya tanya, mau kelas seperti apa sih? Ya bebas Pak, nggak usah PR Pak, nggak usah boleh main HP, boleh makan. Akhirnya kok tidak, bukan seperti ini yang saya mau. Gitu. Iya. Jadi Ya, nanti bisa dibilang mungkin ya, berarti anak-anak itu bisa dibilang gini, kalau tidak ada PR, bebas main HP, itu berarti bukan di sekolah, itu di rumah aja gitu kan. Karena ini peraturan di sekolah, pasti hal-hal positif yang ingin kalian. Saya kemarin tanya ke anak OPW begini, kalian ada nggak yang tadi merasa males berangkat sekolah? Iya, gitu semua. Karena apa males? Sudah mikir dulu. Duh, kok ketemu Wiki, aduh PR Pak Yusuf belum mengerjakan gitu kan. Bahkan kemarin sampai ada yang mau pindah sekolah ya Bu Fitri ya, karena belum mengerjakan tugasnya Pak Yusuf. Loh, bayangkan sampai sefatal itu loh murid-murid kita itu. Bukan cuma males mau bangun membuka mata, tapi mau pindah sekolah karena tidak mengerjakan tugasnya Pak Yusuf. Duh, disebutkan gurunya. Loh, coba bayangkan, ibunya itu sampai telepon, anak saya takut karena nggak mengerjakan tugasnya Pak Yusuf mau pindah. Loh, sampai seperti itu. Jadi anak-anak sekarang kita itu ya begini menghadapi anak-anak milenial. Jadi saya kalau bilang kalau nggak mau capek, nggak mau ini, di rumah aja tidur rebahan gitu. Karena kan ini kita kembalikan lagi Pak, ini sekolah tujuannya apa begitu. Kemudian sebentar ya. Oke. Kenapa kok kita harus memakai restitusi tadi? Restitusi itu dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi mau nggak kamu saya tawarkan sebuah restitusi? Jadi kita panggil. Jadi kenapa saya memberikan pengetahuan tentang restitusi ini? Jadi Bapak Ibu semua di sini kan wali kelas ya. Jadi saya inginnya itu gak setiap ada kasus sekolah BP ya.
Bu, anak saya punya kasus, bleng. Bu, anak saya punya kasus, bleng. Kita bisa sebenarnya gitu loh. Padahal dengan cara kita membawa anak kita ke BP, itu hatinya anaknya kita itu sudah tak gitu kan. Sudah, mangkel aku sampai Pak Yusuf iki, mangkel aku sama Bu Nada iki, aku dibawa ke guru BP. Rasanya ruang BP itu rasanya kayak ruang apa ya, ruang horor gitu ya, gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai restitusi ini, mungkin siswa akan lebih mengungkapkan kenapa sih begitu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nih, mencari kebutuhan dasar siswa. Jadi siswa itu ada yang misalkan ingin kesenangan, misalkan ingin diperhatikan, tuh ternyata di rumah nggak ada teman curhat, seperti itu. Jadi kebutuhan dasarnya itu apa? Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, nih sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat siswa bersedia menyelesaikan masalah yang berbuat lebih baik lagi. Nih, jadi nanti kita di dalam restitusi ini mengatakan semua orang pasti pernah berbuat salah. Namun, nah itu yang nanti kita katakan kepada siswa. Bukan kamu harus melakukan ini, kalau tidak kamu akan terjerumus pada bla bla bla. Ini kalimat yang salah. Kemudian nih, tahapan restitusi. Yang pertama tadi kan ada ya di bawah itu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Lah, poin nomor 3 ini yang tidak pernah kita miliki gitu loh. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengembalikan siswa kepada jalan yang benar karena kita belum punya keyakinan ini. Misalkan tadi, oh saya sudah pernah buat dengan siswa saya, tapi yo wes buat tok, sekedar buat bleng hilang gitu kan ya Pak Yusuf ya, sekedar buat tok bleng hilang. Tapi kalau misalkan tadi seperti saya tadi tertempel terus kemudian tertanda tangan, apakah itu juga solusi? Apakah semua siswa akan mematuhi? Tidak. Jadi jawabannya pasti tidak. 36 siswa loh, kecuali siswa kita 10 mean. Ya, 36 siswa loh satu kelas. Yuk gak mungkin lah mematuhi keyakinan itu semua gitu. Terus bagaimana? Ya ini tadi kita panggil siswa-siswa. Kemarin banyak siswa saya di kelas 11 UPW itu tanya, kalau ada yang melanggar keyakinan itu, bagaimana Prof Desi? Catat namanya, apa pelanggarannya di poin nomor berapa? Di poin keyakinan kelas nomor berapa? Sehingga apa yang akan dilakukan? Katanya, ada anak yang bertanya seperti itu, apa yang dilakukan? Saya ajak restitusi, saya ajak kembali ke jalan yang benar. Jadi restitusi itu, kenapa kamu seperti ini? Apa rasanya? Setelah menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, kemudian kembalikan lagi. Loh, katanya kenapa kamu kok seneng ngilok-ngilok no ini? Kan kadang anak-anak gitu ya, tukarannya itu aneh-aneh gitu, ngilok-ngilok no apa gitu. Padahal di situ tercantum keyakinan kelasnya saling menghargai, berarti kan tidak sesuai sudah dengan sikap saling menghargai. Nah, akhirnya kita kembalikan restitusi, mengembalikan siswa kepada kelompoknya, begitu. Ini poin nomor 3 yang nggak pernah kita lakukan gitu ya. Oke, nih pertama kita menstabilkan identitas. Ini sering nih. Ini kalau kita punya anak didik yang punya masalah, kita ajak untuk tenang gitu kan. Sudah, jangan marah-marah dulu, duduk tenang, ceritakan pada Bu Fitri lah gitu kan. Biasanya kita gitu ya. Ini namanya menstabilkan identitas. Itu sudah kita lakukan. Nih, cara mengucapkan kata-katanya seperti apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena kan semua orang berbuat salah, kita aja juga salah, kadang guru gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lah, nih macam-macam nih ya. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kadang kan berdua nih tukaran. Ini yang salah, ini yang salah. Ya, ini menstabilkan identitas, ini tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, kemudian memvalidasi tindakan. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kita sering nih bertanya ini, kenapa sih kamu kok sering datang terlambat? Kenapa sih kamu kok sering nggak masuk sekolah? Kita sering kan menggali informasi ini.
Nah, yang tidak pernah kita lakukan di tahap ini, yaitu peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini tercantum pada keyakinan kelas. Selama ini kan cuma nggak bisa Bapak Ibu ya, kalau kita cuma ngomong aja sama murid kita, wes ya kita kelas kita harus kompak, kelas kita harus kompak, nggak bisa seperti itu. Jadi harus memang benar-benar tertulis gitu loh. Terus harus benar-benar ada curah pendapat gitu. Oke. Nih, contoh kasus. Ketika melakukan pembelajaran praktik, terdapat siswa menggunakan pakaian kerja tidak lengkap sesuai keyakinan kelas. Apakah siswa tersebut diperbolehkan praktik atau tidak? Selama ini kebiasaan kita adalah langsung memaafkan. Ya kan, biasanya kita langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu cara untuk memperbaiki diri akan terwujud disiplin dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Biasanya kan, ya bismillah, timbangannya kata-kata mulai gitu kan, biasanya gitu ya. Ya biasanya ini yang kita lakukan gitu. Nah, tapi kalau kita tadi kita dudukkan kemudian kenapa kamu nggak pakai baju lengkap, kenapa beginilah. Ini nanti akan menyadari dan siswa itu akan menyadari dan mengakui kesalahan yang dia lakukan secara terbuka dan sukarela. Sehingga setelah proses restitusi tertanam kesan rasa yang nyaman. Mereka tidak merasa terhakimi oleh kita. Biasanya kan, hei kamu nggak pakai. Loh, biasanya kita langsung menghukum di depan teman-temannya gitu ya. Tapi kalau dengan restitusi, anak itu merasakan kesannya itu nyaman dan nantinya akan mempunyai komitmen gitu ya, menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan lebih memperbaiki dirinya. Kemudian kesimpulannya bahwa restitusi itu mampu membuat siswa untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Misalnya di kelas ada siswa yang mengganggu teman hingga temannya marah dan menangis. Apa yang dilakukan guru? Penerapan restitusi pada permasalahan semacam itu dengan mengembalikan siswa pada komitmen dan kesepakatan kelas, yaitu siswa bersedia menaati peraturan tata tertib sekolah dan tata tertib kelas yang meminta seluruh siswa menjaga ketertiban. Jadi tidak langsung, kenapa kamu kok membuat ini nangis? Tapi kita kembalikan lagi, apa keyakinan kelas? Oh, di keyakinan kelas ternyata ada sikap saling menghormati. Ya, kita kembalikan lagi di sana. Sehingga memaksa kita bahasanya itu nyemplungkan anak kepada nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuatnya sendiri gitu. Ini sering nih ya, nggak usah saya baca ya, contoh kasus ya. Ini sering nih Bapak Ibu lakukan nih. Menurut Randy, perbuatan Randy yang tadi pagi itu benar apa salah? Mesti bertanya seperti ini, nggih. Semuanya seperti ini. Randy pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ini yang tidak pernah kita kembalikan, yo wes sampai ngono tok. Wes yo ojo mbok ulangi ya. Nah, gitu kan. Setelah tadi menstabilkan, memvalidasi kesalahan, terus kita cuma bilang, wes yo jangan diulangi ya. Salah ya tadi itu ya? Iya Bapak, iya Ibu. Besok ngulangi lagi. Tidak kita masukkan ke dalam menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Apakah Randy meyakini keyakinan kelas kita? Jika Randy meyakini, apakah Randy bersedia memperbaikinya? Lah, itu sudah ditulis gitu loh. Jadi anak dikembalikan lagi kepada kesepakatan awal. Begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Kita tuh sebenarnya jadi guru itu di posisi mana sih? Apakah di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Langsung ya. Oke, nih penghukum.
Apakah kita di posisi penghukum? Kita lihat deskripsinya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem yang menekankan murid-murid. Guru yang menerapkan posisi penghukum selalu ngomong patuhi aturan. Kamu selalu saja salah. Selalu salah. Kamu lagi ya. Itu sudah menghukum gitu loh, tanpa kita sadari gitu ya bahwa kita itu di posisi penghukum. Tapi kita nggak sadar ya. Yang penting kan kita guru, bener mana ya. Selalu pasti telat mana ya, itu sudah menghukum gitu ya. Oke, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Menurut kamu salah apa tidak? Nah, nih, sering nih. Ini biasanya ibu-ibu nih. Nih ibu-ibu nih. Nih. Ya ampun, ini Kak Ros nih biasanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu sih. Ya kan? Ya, seperti itu. Coba, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi ini Pak Yusuf nih. Tadi kayaknya ngomong gitu deh. Nah, ke muridnya tadi ngomong gitu deh kayaknya ke muridnya ya Pak Yusuf. Gimana coba? Ini semua nih. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu seperti ini? Ya, ini di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini posisi murid. Akhirnya murid itu merasa dirinya itu merasa tidak berharga gitu. Kalau kita menjadi merasa di situ. Nih. Ini adalah kebanyakan yang kita pakai. Karena kita merasa murid-murid kita anak SMA ya, yang zaman now yang umurnya kayaknya nggak jauh beda dengan kita gitu ya. Dan kalau kita ngomong leanu gak ngereken, tapi kalau halo guys, sini guys gini ya, seolah-olah kita tuh jadi temannya mereka. Itu enak gitu ya. Nih biasanya positif di sini guru di sini berupa hubungan baik. Ya memang hubungannya baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya, ayo bantu demi Bapak. Ayo ingat nggak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah kali ini nggak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Misalkan, ya susah nggak apa-apa, sudah nanti aja. Nah ini biasanya teman. Tapi ternyata setelah saya baca, posisi kita sebagai teman ini fatal. Ya, kalau kita memposisikan kontrol guru sebagai teman ini fatal. Karena apa? Kalau kita selalu ada buat siswa tersebut sebagai teman, nanti kalau pas kita nggak ada, dia nanti memiliki respon negatif kepada kita. Loh, kok sekarang nggak peduli lagi ya ke aku ya? Ada apa ya? Lah seperti itu. Ini ternyata nilai negatifnya seperti itu. Kemudian nih pemantau, berarti mengawasi. Kemudian dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Biasanya seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data. Nih, kamu sudah nggak masuk 5 kali di pelajaran saya. Sering kan seperti itu? Sering ya seperti itu ya. Ya, ini berarti posisi kita sebagai pemantau karena sangat mengandalkan perhitungan catatan. Oke. Nah, posisi terakhir yaitu posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nih, ini posisi yang harusnya nanti kita goalkan ya. Karena kenapa manajer? Karena di dalam seorang manajer itu mampu terampil sudah menjadi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi cuma jadi manajer aja. Kalau manajer itu kan cuma ngontrol gitu ya. Maupun kebutuhan lainnya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya.
Oke, nih siap. Biasanya manajer nih ngomong gini. Apakah kita sudah ngomong gini ya? Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini bahwa nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai kebajikan? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kalau kita sudah tadi menangani masalah, terus kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti kita sudah menjadi control manager, begitu. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Oke, sudah. Mari kita observasi. Kita akan observasi ya. Nih. Kira-kira ini bagaimana hasilnya? Jika ada penghukum dengan nada suara tinggi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kira-kira bagaimana? Hah? Ya, kecewa, kesel ya kadang ya, marah ya. Oke, kita agak cepetin lagi. Pembuat merasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa ya. Nah, nih, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Merasa bersalah. Oke. Kemudian jika teman nih, Adi ayolah, bagaimana sih kamu? Sering nih, ini yang sering kita lakukan. Karena ayolah, ya apa sih Rek, kok nggak dikerjakan sih tugasnya gitu ya. Ini kita jadi teman nih. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Kadang kan gini, Pak maaf Pak telat. Loh, mana ininya, surat apa izin masuknya? Tadi nggak ada guru piketnya Pak. Ya wes duduk aja. Ya sering ini seperti ini. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nih, akhirnya apa? Iya, muridnya seneng, ya kan? Iya, ngelunja. Ini pemantau. Adi, tahu kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit nih, by data. Dia by data yang tadi. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal. Lah, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti itu? Bagaimana perasaannya biasanya? Jam istirahat gak oleh istirahat, kasar. Karena tadi datangnya terlambat. Kasar loh. Pegel ya? Oke, nih. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa tepat waktu? Nah, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Merasa diperdulikan. Ya, merasa diperdulikan ya. Merasa dihargai, apakah ada usaha? Kemudian yuk kita intip hasilnya. Nih, hasil penghukum. Kemungkinan murid tadi marah, dendam. Nih, yang paling penting ini dendam. Saya yakin nih Bapak Ibu di sini tuh juga masih punya dendam di Bapak Ibu guru waktu SMP, waktu SMA dulu karena pernah menghukum. Nih, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggoreskan kendaraan tersebut dengan paku. Ini zaman saya SMA. Masih terjadi nggak ini sekarang? Di daerah-daerah luar. Nih, saya dulu waktu SMA itu bapak guru saya bilang, Masya Allah, saya itu punya salah apa ya ke kalian? Ban saya dibocori lagi sama kalian, dibocori lagi seperti itu. Ini karena mungkin bapaknya tadi udah menghukum, akhirnya anaknya tuh punya dendam nih seperti ini. Pernah nggak dengar seperti ini ya? Pernah ya? Terjadi. Merasa bersalah, murid akan merasa bersalah, mengecewakan. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang tua. Jadi ini rasanya siswa sedih terus kalau dibuat bersalah. Nih kalau dibuat teman, nah benar tadi ya.
Oh ya wes, duduk, nggak apa-apa. Nih, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Selama ini tuh kita menginginkan anak-anak itu memang akrab sama kita, tapi sebenarnya itu adalah poin yang salah gitu loh. Sehingga nanti ya wes lah gampang Pak Hartono lah gampang Pak Fran gitu. Besti gitu kan ya kan. Bila ada masalah dia merasa, nah nih, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan gurunya gitu ya. Akibat lain dari posisi teman, hanya berbuat sesuatu menyuruh adalah guru tersebut. Belum tentu sama dengan guru yang lain, akhirnya membeda-bedakan guru ini dengan guru lainnya. Itu yang sering, enggak Bu Nada loh, enggak gitu. Gak enak yo Pak Iku ya gitu ya. Enggak Pak, sama Pak Hartono enakan, sama Pak Roni kok begini lah. Akhirnya dibeda-bedakan begitu ya. Nih, kalau pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Guru tidak menunjukkan sesuatu yang emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Namun di sini murid tetap tidak nyaman karena harus tinggal kelas. Kan tetap pegel yo. Konco-koncone istirahat, dia tok ndak istirahat, kesel. Lah, sedangkan di posisi ini, lah suara guru itu sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang. Nah, ini banyak nih seperti ini ya. Seolah-olah menyesal tampak sedih sekali atas perbuatan murid. Duh, telat meneh kan gitu ya, mesti ya, sering kali seperti itu. Ini sering nih. Oke, karena waktunya sedikit, kira-kira sebentar lagi saya bagikan tugas mandiri, yaitu tentang ini kalau ngomong seperti ini tuh ada di posisi kontrol guru sebagai apa gitu ya. Kemudian sudah mau habis, kita berrole play peran. Oke, sudah, sekarang tinggal ini ya tugas mandiri. Kira-kira setelah mempelajari proses 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu itu ada di posisi mana? Ini materinya ya. Boten, ini materinya, ini bisa dibaca. Jadi, aduh, yang dijelaskan Bu Desi tadi itu apa ya? Ini silakan. Ini buat tangan untuk oleh-oleh, mungkin nanti bisa dibaca-baca di rumah. Saya sudah begini apa belum ya? Ini belum, Bu Mimin. Oke, ini tugas mandirinya. Oke. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Maksudnya tuh 5 kontrol guru tadi loh. Penghukum, atau manajer. Sudah mau selesai. Sudah. Hah? Saya jahat kepada adik saya gimana? Enggak mau mengakui dia berarti. Kalau dia mau kalau mau ngelingkari penghukum ya. Sebenarnya saya juga sih. Masalah ini. Oh. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya. Itu lanjutannya ya, kepotong ke lanjutannya. Oh, oke. Kanada tadi aku jadi apa ya? Aku jahat loh di rumah gitu ya. Nah, saya itu malah bercermin dari Izzy ya. Izzy itu guru wali kelasnya tuh sudah lebih dulu menjadi guru penggerak. Terus di kelasnya tuh sudah ada keyakinan kelas. Jadi dia tuh gini, loh Dek, kamu tadi kok nggak jawab? Nggak boleh mah, jawab dulu tuh sebelum angkat tangan. Katanya dia gitu. Oh ya oke, gitu. Kenapa kamu nggak jawab? Nggak boleh sebelum angkat tangan. Katanya gitu. Kenapa kok seperti itu Dek? Karena sudah keyakinan kelas. Oh, anak TK itu loh sudah punya keyakinan kelas. Terus akhirnya di rumah tak praktekkan Kanada. Jadi di rumah saya juga membuat keyakinan rumah gitu. Oh, kalau habis main dibereskan. Jadi sekarang saya nggak perlu berkaca pinggang, marah-marah, nggak perlu. Tapi cukup jadi manajer aja. Yuk, keyakinan kelasnya apa nih? Kalau udah keyakinan rumahnya apa nih kalau udah main? Dikembalikan sama mereka begitu. Jadi lebih mengontrol kita untuk emosi supaya kita tidak darah tinggi begitu. Tapi karena mungkin anak-anak ya, tapi kalau misalkan remaja ya kita mulai aja tanggung jawabmu apa, ayo apa gitu. Saya dulu sama suami juga begitu. Kok rasanya aku tok yo sing nyapu oma, akhirnya membuat keyakinan.
Siapa bagian rumah yang nyapu, siapa bagian yang cuci-cuci, kita tulis di situ. Ditulis kan ada beneran gitu. Baik Bapak Ibu, karena sudah saya lihat ada beberapa yang sudah gitu ya. Tanggap sudah ya. Karena ada beberapa yang sudah, karena sesi kita sudah berakhir, saya rasa tadi pemaparan saya sudah cukup. Kemudian setelah Bapak Ibu mengerjakan tugas mandiri, saya masih punya satu lagi, yaitu refleksi. Refleksi, apa sih refleksi hari ini dari adanya diseminasi budaya positif ini? Silakan diisi, kemudian kita akhiri acara diseminasi pada siang hari ini. Kalau nanti tugas mandirinya selesai bisa dikumpulkan, tapi seperti tadi tahapan segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru itu bisa dibawa. Jadi nanti mungkin kalau menghadapi siswanya menghadapi restitusi, loh aku tadi belum tanya apa ya, aku pengen jadi control manager, aku harus bicara apa ya gitu. Iya boleh. Jadi kita semua sekarang bisa ya menjadi guru BP ya. Nggak semua masalah kita masukkan ke BP gitu ya. Baik, ini Mbak Divya boleh dibagi refleksi sambil dimakan donatnya boleh. Iya, itu setelah pelatihan ini. Yang ini isi juga, Bro. Iya. Apakah saya berbeda menghadapi setelah mengisi di mana posisi kontrol Anda selama di rumah? Tanyakan pada diri Anda, apa saya berbeda menghadapi anak keponakan. Nih tadi bilang, loh aku selama ini tuh marah-marah, berarti ada di posisi mana? Penghukum. Nah iya, tulis saja. Jadi setelah ini Anda akan sebelumnya berarti ada di posisi mana, nanti setelah acara ini selesai saya ada di posisi mana gitu. Jadi sekarang sambil nulis aja ya. Menurut Bapak Ibu, posisi goalsnya kita sebagai seorang guru itu kita dinamakan guru yang sesuai kriteria goals, yang guru yang baik, yang diidamkan murid itu di posisi mana sih? Menurut Bapak Ibu, manajer gitu ya. Ya. Tapi kadang kita belum mampu ya, kadang ke arah yang manajer itu masih ada menjadi pemantau, menjadi teman. Bahkan guru-guru TK pun ya juga harus mampu menjadi teman gitu. Kadang kalau nggak gitu ya anak-anak nggak mau dekat sama kita gitu loh, ya kan gitu. Karena sudah mengerjakan tugas mandiri, kemudian refleksi, diseminasi budaya positif sudah diisi juga. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang sudah saya paparkan itu bermanfaat dan berdampak. Ini yang lebih penting ya. Jadi saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini saya bermaksud untuk berbagi praktik baik. Siapa tahu saya tidak bermaksud untuk mempengaruhi, tapi saya bermaksud untuk berpengaruh. Siapa tahu dengan seperti ini Bapak Ibu guru yang muda-muda ini lebih produktif lagi, lebih open minded, lebih kreatif dan berinovatif begitu. Terima kasih partisipasinya pada diseminasi budaya positif ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.